warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada definisi dari jurnal khusus sendiri, yaitu jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus dengan jurnal umum tuh berbeda. Nah, berikut perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk di bagian aspek format, jurnal umum sendiri tuh formatnya terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit. Untuk jurnal khusus sendiri, formatnya disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenisnya. Lalu untuk aspek pencatatan, di jurnal umum, semua transaksi dicatat hanya pada satu jurnal. Untuk di jurnal khusus, transaksi dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Lalu selanjutnya untuk di aspek posting ke akun buku besar, di jurnal umum sendiri itu posting jurnal ke akun buku besar dilakukan setiap hari setiap terjadi transaksi. Untuk di jurnal khusus sendiri, posting jurnal ke akun buku besar dilakukan secara berkala. Misalnya setiap akhir bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap 2 minggu atau bahkan per minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok H akan menjelaskan apa itu jurnal khusus. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afghani Brata Darmananta dengan NPM akhir 299. Selanjutnya, pengelompokan transaksi. Yang pertama, penjualan barang dagang secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Yang kedua, pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Pembelian barang dagang dan pembelian barang lainnya secara tunai dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, penerimaan uang tunai perusahaan dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas. Penerimaan uang dapat bersumber dari penerimaan piutang, penerimaan dari piutang tunai, penerimaan secara setoran modal pemilik. Yang terakhir, pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas antara lain pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan tunai, pembayaran gaji, yang terakhir pembayaran selain gaji. Perkenalkan, nama saya Indriana Jayaningrum, NPM saya 317. Saya akan menjelaskan jurnal khusus dalam pencatatan akuntansi. Jurnal khusus ini dibagi menjadi 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir jurnal pengeluaran kas. Yang pertama saya akan menjelaskan jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, penjualan secara tunai ini tidak dicatat pada jurnal penjualan, melainkan pada jurnal penerimaan kas. Nah, berikut ini adalah contoh tabelnya. Yang pertama ada tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, ref, syarat pembayaran, piutang dagang, kredit, dagang, debit, penjualan secara kredit. Nah, selanjutnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Nah, berikut ini contoh tabelnya. Tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, ref, pembayaran, pembelian, utang dagang.
atau tanggal, keterangan, ref, syarat pembayaran, pembelian, serba-serbi, kredit, utang dagang. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan atau setara dengan uang tunai. Ini adalah contoh tabelnya: tanggal, keterangan, ref, debit, kas, potongan penjualan, kredit, piutang dagang, penjualan, serba-serbi, akun, ref, jumlah. Nah, yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai tujuan. Transaksi yang sering terjadi adalah pembayaran utang dan pembelian tunai barang dagang berbentuk jurnal pengeluaran kas. Nah, berikut adalah contoh tabelnya: tanggal, keterangan, ref, debit, utang, pembelian, serba-serbi, akun, ref, jumlah, kredit, kas, potongan pembelian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal nomor 2. Yang pertama, transaksi tanggal 2 Februari membeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta dengan nomor faktur 111 dengan termin 2/10 N/30. Berarti masuk ke jurnal pembelian. Tanggalnya tanggal 2, keterangannya nama PT, syarat pembayarannya 2/10 N/30, debitnya pembelian 10 juta, kreditnya utang dagang 10 juta. Untuk tanggal 3, dibeli barang dagangan dari PT Vanda sebesar 2.500.000 tunai. Nah, karena menggunakan tunai, maka tidak masuk jurnal pembelian, namun masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 3, keterangan nama PT, debit di pembelian 2.500.000, serta kredit di kas 2.500.000. Selanjutnya ada transaksi tanggal 4, yaitu dijual barang dagangan kepada PD Catlea sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10 N/30. Karena menggunakan kredit, jadi masuk ke jurnal penjualan. Tanggalnya 4 Februari, nomor fakturnya 222, nama PT, termin 2/10 N/30, lalu piutang dagang debit, penjualannya kredit dengan nominal 4.500.000. Selanjutnya tanggal 5 Februari diterima pengembalian barang dagang dari PD Catlea sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, karena jurnal khusus itu tidak menginput retur dan depresiasi, maka retur masuk ke dalam jurnal umum, yaitu karena ini pengembalian barang dagang, jadinya retur penjualan dan piutang dagang, debit 500, kredit 500. Terus tanggal 6, dijual barang dagang kepada PD Asosenda sebesar 3 juta secara tunai. Nah, karena mendapat kas secara tunai, maka masuk ke jurnal penerimaan kas. Untuk transaksi tanggal 6, nama PT, debitnya yaitu kas karena mendapat 3 juta, serta kreditnya juga penjualan mendapat 3 juta. Untuk selanjutnya ada transaksi tanggal 7 Februari, dijual barang dagang kepada PD Bulan sebesar 6 juta dengan syarat end of month, nomor faktur 333. Berarti masuk ke jurnal penjualan karena melakukan penjualan secara kredit. Untuknya tanggal 7, nomor fakturnya 333, syarat pembayarannya end of month dengan nominal 6 juta rupiah. Untuk selanjutnya, transaksi tanggal 8 Februari diterima pelunasan dari PD Catlea untuk penjualan tanggal 4 Februari 2.500.000. Karena menerima pelunasan berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Februari tanggal 8, keterangan nama PT, lalu debitnya kas 2.500.000, serta kreditnya piutang 7.500. Untuk selanjutnya, transaksi tanggal 9 Februari dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 750.000. Karena pembayaran beban, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas.
Untuk jurnalnya sendiri yaitu tanggal 9 Februari keterangan beban utilitas dengan akun debitnya beban utilitas 750.000 dan kreditnya kas 750.000 karena membayar menggunakan kas. Untuk selanjutnya ada transaksi tanggal 10 Februari dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Nah, ini karena membayar utang maka ada di pengeluaran kas tanggal 10, nama PT, utangnya di PT Dendrobium itu sebesar 10 juta. Sebesar 10 juta dan masih ada waktu dari termin, jadi mendapat diskon sebesar 200.000. Jadi membayarnya hanya 9.800.000. Untuk selanjutnya ada transaksi tanggal 12 Februari. Diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebesar 250.000. Berarti karena menerima pendapatan masuk ke jurnal penerimaan kas, yaitu transaksi tanggal 12 keterangan Bank BNI mendapatkan kas 250.000 dan kreditnya masuk akun sebelah Serbi, yaitu pendapatan bunga jumlahnya 250.000. Untuk selanjutnya transaksi tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PT Kamboja. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas karena menjual peralatan kantor bekas secara tunai. Ini tanggal 14 keterangannya PT Kamboja, lalu debitnya kas 900.000, kreditnya penjualan 900.000. Untuk transaksi yang terakhir itu tanggal 15 dijual barang dagangan kepada PD Aksesentrum sebesar 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat end of month. Berarti masuk ke jurnal penjualan karena menjual barang dagang dengan kredit. Untuk tanggalnya Februari tanggal 15, nomor faktur 231, akunnya di kredit, terminnya end of month, piutang dagang dan penjualannya 1.500.000.